Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini dan kita mulai dari satu kartu dari Rumi. Dan yang terpilih adalah Enter the Garden of Delight. Sama ya dengan kemarin juga ya. Hari ini, kemarinnya lagi Jumat juga kayak kita diingatkan untuk masuk ke tempat yang membuat kita merasa seperti di surganya dunia. It's okay, it's okay. Semuanya kita bisa dapatkan yang namanya surga di dunia kalau kita setting pikiran kita bahwa semua ini memang kita udah mendapatkan yang kita butuhkan. Semua tentang hidup adalah indah. Tapi itu memang butuh satu upaya khusus, tapi ini bisa diubah. Atau mungkin ada cara berpikir kita yang harus kita ubah supaya kita mampu untuk melihat keindahan di dalam kehidupan ini. Kalau saya lihat di sini memang masih ada yod yang ke arah Mars di Leo, artinya memang kita tuh kalau punya masalah terkait dengan perubahan yang besar, kemudian kita confused, kita sebenarnya lagi sedang diminta ngapain sih gitu, semesta tuh sedang kasih saya ujian yang mana sih ya, itu lihat dari panggilan hati, apa sih yang paling memanggil, passionnya ada di mana. Dan kalau saya lihat bulan di sini juga berada di tengah-tengah, jadi semi sextile dengan Pluto dan Jupiter ya. Jadi saya melihat sebenarnya nggak sampai semi sextile, tapi dia ada di tengah antara Pluto dan Jupiter. Saya melihat ini adalah sebagai satu kesempatan kita untuk meninggalkan apa yang tadinya itu melekat di kita dan kita tidak terlalu suka. Dan kenapa kok kita bisa meninggalkan? Karena pada saat ini siapapun tokoh yang biasanya ngatur kita, sekarang dia juga sedang berpikir dengan cara yang berbeda ya. Jupiter retro dan dia square dengan Lilith, ini menunjukkan kalau somehow dia juga merasa bahwa udah nggak zamannya lagi menekan orang. Jadi kita termasuk yang seperti udah nggak ada yang terlalu menekan dirimu dan pintu untuk bahagia itu sedang dibuka. Rasanya seperti itu. Dan hari ini barangkali waktunya untuk bersama teman-teman kita atau orang-orang yang memperhatikan kita, yang kita sayangi, yang menyayangi kita. Ambil kekuatan dari pertemanan ini dan anggap pertemanan ini sebagai anugerah yang diberikan kepada kita di saat kita sedang butuh bantuan. Memang mereka adalah support sistemnya kita, sistem atau orang-orang yang selalu siap sedia untuk membantu kita. Situasinya adalah praise, self-confidence. Iya, kalau menurut saya ini situasinya adalah kita punya kemampuan untuk mengambil kembali kekuatan untuk lebih percaya diri sendiri. Ya, gambar ini beruangnya tadi, beruangnya. Kemudian tantangannya adalah ya kita masih merasa lemah, padahal sebenarnya kita punya semua yang dibutuhkan untuk menang. Ini advice-nya adalah jangan berpikir terlalu mendalam ya tentang satu hal, jadi kayak leave it. Competition, brainstorming, perubahan. Jadi kalau saya melihat ini adalah ketika kita tuh sebenarnya merasa baik-baik saja, kita punya semua support system itu, tapi memang kita cenderung untuk tidak mengambil kekuatan tersebut karena ada perasaan bersalah or something. Jadi kayaknya memang hari ini adalah saatnya untuk sudahlah. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati itu kita cuman bilang ya sudahlah, terus mau apa? Mau dilawan? Bisa nggak? Jadi
kayak kayak mempertanyakan lagi. Kalau logika kita bilang, "Ini harusnya begini, harusnya begitu." Sekarang tanya lagi, "Udah dicoba belum?" "Udah." "Bisa nggak?" "Nggak bisa." Jadi kamu mau ngapain sekarang? Mau maksa lagi? Enggak kan? Nah, tapi kayaknya memang hati kita masih ingin memaksakan sesuatu terhadap orang lain karena menurut kita itu yang harus kita lakukan. Ya, kayak misalnya kita punya masalah dengan anak kita. Anak kita punya punya sikap yang kita yakin juga itu udah bertentangan dengan norma. Tapi kan bukannya kita nggak pernah bilang ke dia bagaimana seharusnya, tapi dia tetap menolak karena memang itu termasuk fase di mana dia melawan. Jadi itu kayaknya jadi salah kita, kayak nggak bisa kasih bimbingan ke dia. Padahal ya udah kita udah upayakan, tapi kan yang namanya orang dia punya sendiri. Terus kita mau apa? Mau ngusir dia? Kan nggak bisa juga. Terus kalau diusir terus dia ngapain? Bukannya semakin terjerumus. Jadi udah tenang aja, pikirkan tempat yang menyenangkan dan anggaplah anak kita yang sekarang masih bermasalah itu hanya salah satu periode dalam kehidupan di mana pada saatnya nanti kita akan dikasih tahu how to deal with that, tapi tidak sekarang. Self love is the key to solving all your problems and challenges. Iya, jadi fokuskan pada self confidence tadi lagi. Self confidence karena hari ini kayak kayak kita lagi ngelawan diri sendiri, tapi percaya diri aja bahwa semua itu ada periodenya, termasuk masalah yang sedang datang ke kita. Ingat kita sebulan lalu kita punya masalah apa? Kayaknya kita terguncang sekali dengan masalah itu. Sekarang masalah itu kayak hilang gitu aja kan? Ya sama, ini juga masalah yang kita hadapi sekarang yang bikin kita stres sendiri, yang bikin kita gelisah, itu nanti pada saatnya juga akan kayak hilang di udara karena memang waktu akan memberi kejelasan tentang bagaimana ini harus diatasi atau bagaimana bisa diatasi pada waktunya. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Just be happy.